Halo sahabat, kembali lagi dengan saya Edi Sunjaya dari Teknik Mesin Universitas Pancasila. Sekarang ini, pandemi COVID-19 menjadi momok yang menakutkan bagi kita semua. Pandemi ini tentu membuat kita untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Di antaranya dengan melakukan social distancing, penggunaan masker, dan penggunaan hand sanitizer. Di beberapa tempat pun sudah diberlakukan protokol kesehatan sebelum memasuki daerah tersebut. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan di wastafel yang telah tersedia. Akan tetapi, masih ada kontak fisik pada saat menyalakan keran di wastafel. Oleh karena itu, saya ingin membuat wastafel pencuci tangan otomatis menggunakan sensor ultrasonik untuk mempermudah serta meminimalisir kontak fisik selama pandemi ini berlangsung. Komponen yang akan kita gunakan pada alat kali ini adalah microcontroller Arduino Uno, project board, kabel jumper male to male, kabel jumper male to female, sensor ultrasonic HCSR04, modul relay 5 volt single channel, kabel USB penghubung Arduino menuju laptop, kabel USB bekas, pompa air DC 5 volt, dan power adapter 5 volt. Kita masuk ke proses perangkaian alatnya. Di sini terdapat sensor ultrasonik HCSR04 dan 4 buah kabel jumper male to female. Di sini sambungannya belum saya lepas karena kakinya berhimpit supaya tidak berantakan juga. Ada 4 warna, yaitu ungu, abu-abu, putih, dan hitam. Dan pada sensor ultrasonik terdapat 4 buah kaki. Yang pertama ada VCC, yang kedua trigger, ketiga echo, dan keempat ground. Langsung kita sambungkan saja. Untuk kabel berwarna ungu kita sambungkan ke kaki VCC, dan kabel abu-abu kita sambungkan ke kaki trigger. Kabel berwarna putih kita sambungkan ke kaki echo, dan kabel hitam kita sambungkan ke kaki yang ground seperti ini. Setelah ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita ambil relay dan kabel jumper juga male to female. Di sini terdapat 3 warna, coklat, merah, dan oranye. Dan di sini pada relay juga terdapat 3 buah kaki, VCC, ground, dan in. In ini berupa data in untuk memasukkan perintah kepada microcontroller. Jadi data ini dikirimkan dari kaki yang in ini. Langsung kita sambungkan saja. Dimana kabel berwarna oranye kita sambungkan ke kaki VCC, kabel merah kita sambungkan ke ground, dan kabel coklat kita sambungkan ke data in. Sudah seperti ini, kita letakkan saja, kita singkirkan. Lalu kita menyiapkan project boardnya. Terdapat project board, dan kita siapkan sensor ultrasonik yang telah dipasang dengan kabel jumper. Di sini kabel ungu dan hitam yang terhubung pada VCC dan ground. Pada project board kita sambungkan. Yang ungu kita sambungkan ke kolom positif, dan yang hitam kita sambungkan ke kolom yang negatif. Seperti ini. Lalu ada 2 buah kabel yang belum terpasang, yaitu abu-abu dan putih. Abu-abu yang terhubung dengan trigger, putih yang terhubung dengan echo. Dimana yang putih kita sambungkan ke pin J1,
Dan yang abu-abu kita sambungkan ke pin J2 di sebelahnya. Seperti ini. Lalu kita siapkan 2 buah kabel lagi. 2 buah kabel jumper male to male. Di sini saya siapkan yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Yang kuning kita sambungkan pada pin F1 seperti ini, dan yang hijau kita sambungkan pada pin F2 tepat di sebelahnya. Di sini terdapat hubungan antara yang kuning dengan yang putih. Berarti yang kuning ini tersambung dengan kaki echo. Dan yang hijau karena berada pada baris yang sama dengan warna abu-abu, berarti tersambung dengan kaki trigger. Sudah seperti ini, kita biarkan dulu, jangan disambung ke Arduino nya. Kita sambungkan dulu relaynya terlebih dahulu. Untuk relay di sini 3 buah kabel. Yang merah terhubung dengan VCC, yang merah terhubung dengan ground, dan oranye terhubung dengan VCC. Berarti yang oranye kita sambungkan ke kolom positif, dan yang merah kita sambungkan ke kolom yang negatif. Seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Baru untuk yang coklat kita sambungkan ke pin J13 di sini. J13. Nah, lalu kita siapkan lagi 1 buah kabel jumper male to male. Di sini saya siapkan yang berwarna coklat supaya selaras dengan kabel jumper yang terhubung pada relay, pada data in. Pada data in, kabel berwarna coklat di project board terhubung dengan J13. Kita siapkan yang selaras supaya tidak membingungkan. Kita taruh di F13 supaya terlihat sebaris. Baru kita siapkan Arduino nya. Terdapat Arduino. Kita hubungkan dulu yang pertama yang terhubung dengan ultrasonic. Untuk kabel jumper berwarna kuning kita hubungkan dengan pin 2 pada Arduino. Pin 2 dapat terlihat sambung dengan pin 2, dan kabel jumper yang berwarna hijau atau yang terhubung dengan trigger kita sambungkan pada pin nomor 3. Sudah seperti ini. Baru yang relay kita pasang. Di sini kabel coklat yang terhubung dengan data in pada relay kita hubungkan dengan pin nomor 8 pada Arduino. Seperti ini. Setelah seperti ini, kita siapkan lagi 2 buah kabel jumper male to male. Di sini saya siapkan berwarna merah dan hitam. Kita sambungkan saja yang merah pada kolom positif pada project board, dan hitam kita sambungkan pada kolom negatif pada project board. Seperti ini. Jika sudah, untuk kabel berwarna merah kita sambungkan pada pin 5 volt pada Arduino Uno. Tepatnya di sini. Dan kabel hitam kita sambungkan pada pin ground di Arduino, tepatnya di sini, di sebelahnya. Sudah seperti ini, rangkaiannya telah selesai. Oh, kita belum menyambungkan pompa.
Di sini terdapat pompa dengan dua buah warna kabel, merah dan hitam. Nah, di sini kita sambungkan pada relay. Di sini terdapat 3 buah tempat, ada NO, COM, dan NC. Yang kita pakai adalah NO dan COM. Jadi kita sambungkan terlebih dahulu. Kita sambungkan untuk kabel pompa yang berwarna hitam pada tempat COM yang di tengah. Kita kencangkan. Lalu kita siapkan kabel USB yang sudah tidak terpakai. Di sini terdapat kabel berwarna biru dan abu-abu. Untuk kabel yang berwarna biru, kita sambungkan pada tempat NO pada relay. Sambungkan pada NO. Kita buka terlebih dahulu. Lalu kita kencangkan. Nah, di sini ada 2 buah kabel yang belum terpasang. Pada kabel USB berwarna coklat dan pada pompa berwarna merah. Di sini kita hubungkan keduanya. Setelah terhubung seperti ini, jangan lupa untuk disolder sambungannya, lalu ditutup atau diberi isolasi supaya tertutup, supaya tidak terjadi korsleting. Jadi kita tutup nanti, tapi disolder dulu terlebih dahulu. Pastikan untuk tempat NO dan COM yang terpasang kabel ini dikencangkan sehingga kuat dan tidak longgar. Dan setelah seperti ini, mari kita buat programnya pada software Arduino. Nah, di sini terdapat program yang sebelumnya telah saya buat. Kita lihat di sini pin ultrasonic. Untuk trigger tersambung pada pin nomor 3. Untuk echo tersambung pada pin nomor 2 seperti pada perangkaiannya tadi. Yang trigger kita sambung pada pin nomor 3, yaitu kabel berwarna hijau. Dan yang echo tersambung pada pin 2, yaitu menggunakan kabel jumper yang berwarna kuning. Nah, di sini ada define juga untuk pump atau pompa tersambung pada pin 8, karena pada proses perangkaiannya tadi yang kabel berwarna coklat kita hubungkan pada pin nomor 8 di Arduino. Lalu di sini ada integer low level 5, integer high level 20. Nanti saya jelaskan di bagian bawah. Di sini ada void setup-nya. Serial begin kita tuliskan 9600.
Lalu pin mode untuk trigger kita jadikan sebagai output, pin mode echo pin kita jadikan sebagai input, dan pompa kita jadikan sebagai output. Lalu kita masuk ke program utamanya pada void loop. Di sini merupakan program ketika kita menggunakan sensor ultrasonic, digital write, trigger pin low, delay microsecond 2, digital write, trigger pin high, delay microsecond 10, digital write, trigger pin low, durasi sama dengan pulse in, echo pin high. Lalu setelah ini masuk program if, di mana ketika jaraknya lebih besar dari low level dan jaraknya lebih kecil dari high level. Di sini berarti low level 5, high level 20 dalam satuan cm. Jadi ketika jaraknya lebih besar dari 5 cm dan jaraknya lebih kecil dari 20 cm, maka pompanya akan menyala. Pompanya dalam posisi low atau menyala. Lalu else, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, ketika jaraknya tidak lebih besar dari low level atau tidak lebih kecil dari high level, misalnya di luar dari lebih dari 20 atau kurang dari 5 cm, maka pompanya dalam posisi high atau mati. Lalu delay ini kita berikan 100 mD untuk mencegah terjadinya error pada saat program berlangsung dan pada saat rangkaian berjalan. Jadi kita berikan delay supaya tidak terjadi error. Setelah seperti ini, langsung kita verifikasi. Terdapat tulisan compiling sketch. Lalu setelah selesai akan muncul tulisan done compiling. Berarti tidak ada masalah dalam program yang telah kita buat. Seperti itu. Langkah selanjutnya, kita sambungkan saja rangkaian yang telah kita buat dengan laptop. Lalu kita upload program ini ke rangkaian tersebut. Nah, di sini mari kita sambungkan rangkaian tadi menuju laptop. Kita menggunakan kabel USB ini. Rangkaiannya kita siapkan sedemikian rupa. Kita sambungkan dengan Arduino. Sudah seperti ini. Sudah tersambung. Mari kita klik tools terlebih dahulu, pastikan board yang terpilih adalah Arduino Uno. Lalu portnya kita pilih COM3 karena saya hubungkan pada port COM3. Jadi kita pilih COM3. Setelah seperti ini, karena tadi sudah selesai diverifikasi, mari kita langsung saja upload programnya. Kita klik, lalu akan muncul tulisan upload, dan jika sudah selesai akan muncul tulisan done uploading. Kita tes terlebih dahulu sebelum kita pasang rangkaiannya. Ini sensor ultrasoniknya. Kenapa pompanya belum berjalan? Karena kita tidak menghubungkan pompanya menggunakan power pada Arduino. Jadi kita harus menghubungkannya kabel USB ini dengan adaptor 5 volt yang lain. Jadi kita harus menyiapkannya terlebih dahulu.
Dan di sini saya sudah mempunyai adaptor 5 volt biasa. Kita hubungkan saja. Kita langsung hubungkan saja kabel USB-nya dengan adaptor. Lalu disambungkan pada stop kontak. Nah, ini relay dalam posisi standby. Kita tes sekali lagi. Ini sensor ultrasoniknya. Jika kita beri halangan, akan terdengar suara pompa. Nah, dapat dilihat pada relay, lampu hijaunya mati. Jika pompa menyala, dia berwarna hijau. Jika halangannya kita jauhkan di luar dari high level tadi, di atas 20 cm, maka dia tidak akan bekerja. Jika kita dekatkan, pompa berbunyi. Jika terlalu dekat juga tidak berbunyi. Jadi harus dalam kondisi yang pas seperti itu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika sudah seperti ini, berarti rangkaian sudah selesai. Ini pompanya, kita tes lagi. Selanjutnya baru kita hubungkan rangkaian ini dengan wastafel yang akan kita buat nanti. Jadi sebelumnya kita juga harus menyiapkan seperti selangnya, seperti tempatnya, covernya, supaya terbentuk sedemikian rupa seperti wastafel. Seperti itu. Jadi ini proses rangkaiannya sudah selesai. Lalu kita masuk ke proses pembuatan covernya atau tempatnya. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat tempatnya atau covernya dari wastafel ini, dari prototipe wastafel ini. Di sini saya menggunakan papan triplek bekas yang telah diukur dan dipotong sehingga membentuk desain yang sedemikian rupa, sederhana saja. Di sini saya ada satu buah papan triplek yang telah dipotong dan diberi lubang. Lubang ini nanti akan tempat masuknya selang. Ini akan sebagai bagian atas dari kerannya, sebagai batang atasnya. Lalu yang selanjutnya ada dua buah siku yang telah dipotong, sudah dicat juga. Ini nanti sebagai cover samping pada bagian atasnya tadi. Dan bagian atas tadi saya lupa memberitahu akan menjadi tempat di mana sensor ultrasonik dipasang. Lalu yang selanjutnya ada batang tegaknya, batang keran yang tegak. Di sini saya beri celah untuk kabel yang terhubung dengan sensor ultrasonik masuk. Nanti dia ketika dia berdiri, kabelnya akan kita masukkan dari sini, karena pada proses perangkaiannya nanti saya berencana untuk menempelkan rangkaiannya di belakang sini. Lalu kabelnya akan lewat jalur sini dan terhubung ke batang yang sebelumnya telah kita buat, yaitu batang yang ini. Jadi sederhana akan seperti ini, akan tegak berdiri seperti ini. Lubangnya dari sini, sensor ultrasoniknya kita pasang di daerah sini, begitu. Lalu selanjutnya ada dua buah papan, ini sebagai cover samping dari batang yang tegak tadi. Jadi seperti ini. Lalu ini sebagai cover sampingnya untuk menutupi rangkaiannya, karena rangkaiannya kita taruh di bagian belakang sini supaya tidak terlihat mengganggu, supaya terlihat lebih rapi. Jadi kita tutup dengan cover seperti ini. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan tempat
tempat sampah sebagai reservoir. Nanti airnya kita masukkan ke dalam sini, tapi sebelum itu kita pasang dulu pompanya di bagian bawah. Nanti airnya kita masukkan ke sini, jadi sumber airnya dalam prototipe ini kita masukkan di sini. Begitu. Kita masuk saja langsung proses perangkaiannya. Di sini kita sambungkan dulu rangka utamanya. Di sini sudah saya beri tanda. Kita pasang ini tegak lurus menggunakan lem kayu. Nanti setelah kering dan selesai akan saya videokan kembali supaya kalian dapat mengikuti perkembangannya. Dan untuk saat ini akan saya hubungkan dulu menggunakan lem seperti itu. Nah, kita sudah kembali lagi. Kemarin kita sudah menghubungkan batang yang bagian atas ini dengan batang yang berdiri. Di sini sudah dilihat, sudah saya beri lem, sudah tersambung. Ini belum tersambung, hanya sementara menggunakan isolasi supaya terlihat tegak lurus. Nantinya rangkaian akan kita taruh di bagian belakang. Saya akan sedikit memberi gambarannya. Untuk sensor ultrasonik ini awalnya kita lepas dulu kabelnya dan kita masukkan ke lubang yang telah tersedia. Jadi akan saya beri sedikit gambaran supaya mudah dipahami. Di sini kita masukkan kabelnya. Dan kita sambungkan kembali pada sensor ultrasonik. Ingat, jangan sampai terbalik ketika pemasangan kabel. Nah, nantinya posisi sensor akan berada di sini dan dia akan mendeteksi keberadaan tangan di bawahnya nanti seperti ini. Di sini selang untuk keluar airnya. Dan untuk rangkaian ini saya berencana untuk meletakkannya di bawah sini, di bagian belakang seperti ini. Mungkin agak sedikit sempit karena memang ketika proses pemotongannya ternyata ada kesalahan sehingga terlalu sempit, sehingga akan sedikit mepet di sini. Tapi berhubung saya menggunakan adapter yang seperti ini dengan kabel dengan adaptor yang ujungnya lingkaran, jadi tidak menghalangi. Tapi ketika kalian memakai sumber power dari USB sini tentu akan menghalangi. Jadi saya berencana seperti ini. Di sini tidak terhalangi, walaupun sedikit mepet, sedikit sempit, tapi tidak menghalangi. Mungkin ketika nanti kalian akan membuatnya supaya diperhitungkan rangkanya agar tidak terlalu sempit seperti yang saya buat ini. Jadi mungkin nanti kalian bisa dibuat lebih lebar atau lebih memanjang untuk batang yang berdirinya supaya leluasa dan tidak sempit seperti ini. Dan nantinya relay akan kita tempel, semua kita tempel di bagian belakang sini. Semua kita tempel di bagian belakang sini dan kita tutup lagi di sini menggunakan cover. Ini covernya yang sudah saya buat, nanti gambarannya kira-kira seperti ini. Dan rangkaiannya ada di belakang sini, begitu. Dan pompa ini jangan ditempel di sini, karena kita akan memasangnya pada tempat sampah bekas kemarin yang sudah saya tunjukkan sebagai tempat reservoir airnya, seperti itu. Nah, untuk saat ini saya akan memasang rangkaiannya di sini, tapi tidak saya videokan karena mungkin agak sedikit memakan waktu yang lama. Tapi setelah semuanya terpasang, setelah rangkaiannya terpasang,
tentu akan saya videokan kembali, dan nanti kita akan melihat proses penutupan rangkanya. Begitu. Mungkin silahkan ditunggu untuk kelanjutannya. Untuk sementara ini seperti ini, saya berikan gambaran supaya kalian paham bagaimana konsep saya dalam membuat wastafel cuci tangan otomatis ini. Nah, teman-teman, kita sudah kembali lagi. Kemarin sudah kita videokan perkembangannya, telah dipasang rangkanya antara rangka yang di atas dan rangka yang berdiri tegak, dan sekarang juga sudah dipasang rangkaiannya. Untuk gambarannya bisa dilihat di sini. Saya menggunakan lem bakar atau lem lilin untuk memasang rangkaiannya pada rangka ini. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak supaya mudah dilepas, tetapi jangan terlalu sedikit juga, khawatir lepas. Nah, untuk sensor ultrasoniknya sendiri saya taruh di bawah sini, nanti di lubang ini untuk keluar selang, dapat dilihat. Dan ini untuk kabel relay dan kabel USB beserta kabel pompa. Saya di sini memberikan sedikit lem supaya dia tidak tertarik-tarik, khawatir akan lepas kabelnya. Jadi saya beri lem di sekitar sini supaya dia tidak tertarik dan lepas dari relay ini. Gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menutup cover ini, dan jangan lupa kita juga akan membuat base-nya untuk bagian bawah, karena nanti dia akan berdiri tegak seperti ini. Jadi akan saya buat bagian base-nya memanjang untuk diletakkan juga reservoir tepat di atas base-nya. Jadi base-nya memanjang dan reservoir ini bisa ditaruh di atasnya juga. Saya nanti akan membuatnya menggunakan papan triplek juga, sama seperti rangka ini. Nah, untuk sekarang ini saya akan menutup rangka ini menggunakan papan yang telah saya buat nih, seperti yang telah direncanakan kemarin. Akan saya tutup seperti ini, dan saya akan membuat base bagian bawah untuk ditempelkan rangkanya beserta reservoir, dan terakhir nanti kita akan memasang pompa ini di bagian bawah reservoir. Ingat, untuk pemasangan pompa jangan ditaruh di atas, karena kalau ditaruh di atas airnya tidak akan terserap habis, tapi hanya sampai sini, karena di sini tempat masuk airnya. Jadi pastikan dia berada di bawah, hampir mendekati dasar, tapi jangan terlalu menempel gitu, diberikan sedikit celah. Dan nanti setelah saya tutup rangkaian ini menggunakan cover ini, untuk bagian samping juga akan saya tutup seperti ini menggunakan siku yang telah dibuat seperti ini. Nah, setelah semua selesai dilem, nanti akan saya videokan kembali dan kita akan menguji alat ini apakah berhasil atau tidak gitu. Baiklah, kita akan memulai langkah selanjutnya. Setelah selesai menutup ini, akan saya perbarui lagi perkembangannya, akan saya videokan kembali. Nah, teman-teman, di sini saya akan update perkembangan dari prototipenya. Isolasi ini nanti dibuang, awalnya digunakan untuk menahan cover ketika dilem supaya tidak bergerak, makanya saya menggunakan isolasi. Yang samping juga sudah dipasang, dapat dilihat seperti ini. Bagian sampingnya juga sudah, dan
tampilannya bagian dalamnya seperti ini. Project board, relaynya di sini, ini Arduino-nya. Kabel-kabel juga sudah terpasang. Sensornya juga sudah. Setelah ini saya akan memasang penutup bagian bawahnya, base-nya seperti ini. Dan nanti untuk reservoirnya saya taruh di atas ini. Diberi sedikit lem, menggunakan lem bakar di sini supaya mudah dilepas. Tapi untuk penyambungan base ke keran airnya ini, ke rangka utamanya, menggunakan lem kayu biasa supaya kuat. Kalau untuk reservoir pakai lem bakar juga sudah cukup. Jadi kira-kira seperti ini. Dan setelah ini saya akan memasang base-nya, dan setelah kering akan saya videokan kembali dan kita akan melakukan uji coba mengenai prototipe ini apakah berjalan atau tidak. Oh, jangan lupa untuk selangnya kita pasang nanti terakhir ketika base sudah terpasang, ketika reservoir sudah terpasang dan pompanya juga sudah dipasang. Nanti selangnya akan kita masukkan dari sini karena ini saluran keluar selang. Ini saluran keluar air dan diarahkan ke atas langsung ke bagian sini yang ada lubangnya. Seperti itu. Ditunggu untuk perkembangannya, nanti akan saya videokan kembali. Nah, kita sudah kembali lagi dan saat ini base sudah terpasang, sudah kuat juga bagian bawah, dan reservoir juga sudah saya pasang, dimana saya menggunakan lem bakar untuk pemasangannya dan sedikit saja di bagian bawah sehingga mudah dilepas nantinya ketika sudah selesai. Dan pompa, sebelum kalian memasangnya di reservoir, pastikan selangnya dipasang terlebih dahulu supaya lebih mudah. Jika selangnya sudah dipasang, baru menempelkan pompanya menggunakan lem bakar juga di bagian bawah. Tapi pastikan di bawah masih terdapat rongga untuk airnya masuk ke pompa. Dan selangnya diarahkan ke depan, dimasukkan ke lubang yang telah dibuat hingga tembus ke bawah sini. Ini begini bagian bawahnya. Ini sensor dan di sini selangnya. Jarak sensor dan selang jangan terlalu jauh karena ketika tangan mencuci dia pasti akan berada di bawah sini, jadi usahakan jaraknya jangan terlalu jauh. Dan selang juga agak dimunculkan keluar, jangan sampai terlalu pendek seperti ini, khawatir airnya keluar dan mengenai sensor ini berantakan. Makanya kita majukan sedikit seperti ini. Dan begini rangkaian telah selesai, prototipe telah selesai. Mari kita mengujinya terlebih dahulu. Kita akan mengujinya di luar supaya, karena menggunakan air supaya ruangannya tidak kotor dan berantakan. Untuk saat ini saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu. Nah, kita sudah kembali lagi. Untuk percobaan alat telah saya persiapkan, di mana saya menyiapkan bangku supaya wastafelnya kita letakkan di atas. Dan stop kontak, kita akan menggunakan 2 buah power. Adaptor yang ini untuk sebagai sumber daya dari Arduino nya, dan adaptor yang ini sebagai sumber daya dari pompa. Makanya kita membutuhkan 2 buah kabel. Ini reservoir telah saya isi air, pompanya berada di bawah, dan pompa ini bisa terkena air, maksudnya dia bisa diletakkan di dalam air, tidak perlu di luar. Makanya saya letakkan di dalam. Ini selangnya, sensornya, komponen di dalam. Dan untuk teman-teman,
Sebelum kalian memasang reservoirnya, pastikan adaptor yang ini sudah terpasang, karena tadi saya mengalami kendala dalam memasang adaptor ini karena letaknya sempit, atau mungkin ketika kalian merangkai rangkanya ini dibuatkan lubang di sini dan penempatan Arduino-nya menyamping supaya adaptornya bisa dicolok dari samping. Di sini saya ada kesalahan dalam membuat rangkanya, tapi masih bisa disambung walaupun agak sedikit mengeluarkan usaha. Mungkin nanti ketika teman-teman ingin membuatnya, desainnya dibuat supaya lebih mempermudah kita, seperti itu. Dan sekarang kita akan mencobanya. Ini tangan saya letakkan di bawah, airnya keluar. Ketika saya singkirkan, air berhenti. Saya letakkan lagi, air keluar, air berhenti. Ini dapat dilihat tangan kita harus berada di bawah sensor sini. Tidak bisa hanya di bawah selangnya, tapi harus pas di bawah sensor, seperti itu. Dan selesai sudah prototipe wastafel otomatis berbasis Arduino yang telah saya buat. Teman-teman jika ingin membuatnya, nanti kalian bisa mempersiapkan desain dari kerannya terlebih dahulu supaya tidak mengulangi kesalahan yang saya perbuat, yaitu adaptor untuk Arduino-nya di dalam sana, jadi memasangnya rumit. Jadi kalian ketika ingin membuatnya, pastikan desainnya sudah dibuat sebagus mungkin supaya tidak mempersulit kalian, seperti itu. Dan untuk program coding Arduino-nya nanti akan saya upload di Google Drive dan akan saya berikan di link pada deskripsi. Untuk teman-teman, apabila masih ada yang dibingungkan atau ada yang ingin Anda tanyakan, dapat dituliskan di kolom komentar supaya kita dapat berdiskusi dan dapat membuat ide-ide lebih terbaru lagi. Sekian dan terima kasih.